Bab 2294. Roh Gunung Menjelma. Namun kali ini yang diangkat Erikin adalah segel emasnya, segel jiwa. Dalam suara dengungan, segel api suci yang melayang di atas kepala Erikin terus berputar, mengeluarkan suara ledakan. Kemudian riak demi riak, menyebar liar menuju 12 puncak di sekitarnya. Puncaknya bergetar, dan cahaya Reiki hijau gelap yang luas terbang keluar dan langsung menuju Erikin. 1, 2, 3. Dalam sekejap, roh puncak suci dari 6 puncak berkumpul di langit di atas Erikin. Lalu kenapa? Kamu masih kalah satu dariku. Melihat roh dari 6 puncak berkumpul, Heidi Wang menggertakkan giginya dan berteriak. Dalam hatinya, dia sebenarnya tahu bahwa jika bukan karena trik tercela Nicholas Peng, dia akan kalah. Tapi bagaimana dengan itu, pemenangnya adalah yang benar. Setelah arus deras sejarah terus menekan, tidak ada yang akan mengingat Erikin yang gagal hari ini. Satu-satunya yang meninggalkan namanya di partai Jihuo adalah ketua sekte. Oh ya. Erikin mencibir, memasukkan kembali penghayatannya ke dalam segel api suci yang diaktifkan sepenuhnya. Segel api suci bergetar semakin hebat, memicu semakin banyak roh puncak suci. Tidak hanya 6 puncak yang mengakui Erikin, bahkan 7 puncak lainnya juga bergetar seperti gempa bumi. Bang bang bang. Ketika goncangan ini mencapai titik ekstrimnya, kepulan asap hitam menyembur, seolah membuka segel, termasuk puncak pertama di kaki Erikin. Di atas 13 puncak, roh puncak suci berkumpul seperti air pasang, dan secara tak terduga membentuk wajah orang yang samar. Fase inkarnasi. Ini. Semua orang terkejut melihat sosok setinggi 10 kaki berwajah hijau tua itu. Tapi yang mengejutkan, mereka masih akan datang. Roh-roh gunung ini memadatkan tubuh mereka, lalu ternyata menyatukan tangan mereka, mempelajari gaya para sastrawan kuno, menghadap Erikin, dengan kata lain, membungkuk pada Erikin yang memegang segel api suci yang memancarkan cahaya langit dan bumi. 13 puncak, 13 roh. Memberi hormat pada Erikin. Semua orang tercengang, dan ada kegemparan di hati mereka. Penghayatan jalan api seperti apa yang diberikan Erikin kepada roh-roh gunung ini, sehingga puncak-puncak yang telah lama berada di sini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa terima kasih kepada Erikin. Sebenarnya ini juga biasa. Tidak peduli berapa lama puncak itu muncul, itu jauh dari periode Arkaan. Wawasan 8 karakter Arkaan Yandi, bagaimana roh-roh puncak suci ini bisa belajar dan mengerti. Melihat bayangan kental dari 13 puncak memberi hormat kepada Erikin, sebuah pikiran muncul di hati semua orang. Kali ini puncak suci mengenali tuannya, dan Erikinlah yang menang. Heidi Wang hanya membangkitkan resonansi 7 puncak gunung, seperti cahaya Reiki. Dan Erikin bahkan membuat roh puncak suci menampakkan diri, jarak antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Merasa semua orang melihat dirinya. Ekspresi Heidi Wang juga berubah secara tiba-tiba. Heidi Wang, kamu kalah, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Fren Tang menarik napas dalam-dalam, merasa sangat bersemangat. Meskipun tidak tahu bagaimana Erikin melakukannya, menang berarti menang. Ketika semua orang putus asa, berpikir bahwa situasi keseluruhan sudah ditentukan hasilnya, Erikin tidak menyerah, dan bahkan menang. Pasti ada siasat, pasti ada. Pupil mata Heidi Wang berkontraksi dan suasana hatinya sedikit bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia beresonansi dengan lebih dari setengah pegunungan, apakah masih bisa kalah? Berpikir posisinya sebagai ketua sekte sudah stabil, namun pada akhirnya perahu terbalik di selokan tersembunyi. Ketua sekte Wang, sepertinya kamu benar-benar kalah. Di belakang Heidi Wang, Yura Wang juga menggelengkan kepalanya dengan putus asa.
Heidi Wang meraih Yura Wang dan melihat Nicholas Peng yang berada di samping. Tetapi saat ini, Nicholas Peng menggelengkan kepalanya dan mundur dengan kecewa. Tubuh Heidi Wang gemetar. Apa artinya ini? Nicholas Peng dan Yura Wang, keduanya mengabaikan dirinya. Kenapa Eric Qin bisa menang? Dia tidak setua aku, dan waktunya di partai Jihuo tidak selama aku. Aku berlindung di sekte sihir Wuying, mengkhianati diri sendiri, dan akhirnya tetap saja kalah. Itu pasti trik Eric Qin. Ya, seperti dirinya, dia pasti telah melakukan trik. Bocah tengik, serahkan segel api suci. Pasti ada siasat di dalamnya. Mata Heidi Wang merah, dan dia menuju Eric Qin. Eric Qin mengerutkan kening, dia tidak menyangka Heidi Wang begitu gila. Begitu kontes untuk resonansi para dewa selesai, dia ingin merebut segel api suci. Namun benda ini memang seharusnya tidak jatuh ke tangan Heidi Wang, apalagi saat ini segel jiwa sudah menyatu, dan semakin mustahil bagi Eric Qin untuk memberikannya. Tubuh bergetar, mengumpulkan aura di angkasa, dan kemudian mundur. Ribuan bintang menghilang, dan roh gunung 13 puncak juga menghilang dengan posisi bersyukur. Di depan Eric Qin, hanya ada pipi dan mata merah Heidi Wang yang gila. Mati sana. Heidi Wang meraung, dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas naga api yang menggetarkan langit. Benteng. Eric Qin terlihat dingin, dirinya tidak akan sungkan jika dia ingin bertarung. Kalau di tempat lain, mungkin menghadapi Heidi Wang dari fase penilaian satu penurunan, dia hanya bisa menghindari ujung tajamnya untuk sementara waktu, dan menghadapinya dengan pelan-pelan. Namun di partai Jihuo yang menguasai segel api suci di tangannya, tentu tidak ada masalah seperti itu. Bersambung. Bab 2295. 3 kelompok bersatu. Segel api suci yang memiliki segel jiwa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Efeknya meledak, dan energi yang mengejutkan terbang keluar dari segel api suci, dan menghancurkan naga api yang dikeluarkan oleh Heidi Wang. Aura mengerikan yang mengikutinya seperti gunung yang runtuh menuju Heidi Wang. Klik. Heidi Wang hanya merasa punggungnya ditekan oleh rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia langsung terhempas ke tanah. Didesak oleh aura segel api suci, dia tidak bisa bangun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa segel api suci memiliki kekuatan seperti itu? Ekspresi Heidi Wang berubah drastis, berjuang mati-matian, tetapi semakin dia berjuang, semakin dia kewalahan, dan dia hampir hancur menjadi bubuk. Dia pernah menggunakan segel api suci. Bagaimana mungkin dia tidak tahu efek apa yang dimiliki segel api suci? Ini jelas bukan yang seharusnya dimiliki segel api suci. Eric Qin, pendatang baru di fase penilaian, mampu sepenuhnya menekan dirinya yang berada di level 1 penurunan dengan mengandalkan segel emas. Ada apa ini? Dari mana Heidi Wang mengetahui bahwa inilah kekuatan segel api suci? Saat itu, di partai Jihuo, alasan pemilik segel api suci dinyatakan sebagai ketua sekte. Bukan karena segel api suci dapat menyerap api langit dan bumi, tapi karena segel api suci yang lengkap dapat menggunakan semua energi api di 13 puncak. Dengan kata lain, Heidi Wang bukan sedang melawan Eric Qin sekarang. Dia sedang menghadapi 13 puncak, kekuatan esensi api yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana bisa melawan api langit dan bumi yang telah disimpan dalam sepanjang sejarah sekte. Akibatnya, tentu saja ditekan dalam sekejap. Kakak seperguruan Tang, Heidi Wang menyerang dan ingin membunuh ketua sekte. Hukuman apa untuk kejahatan ini? Pada saat ini, Eric Qin memandang Febrina Tang. Dia adalah murid yang secara pribadi diakui oleh Friend Tang, dan dia memang telah memperoleh warisan dan intisari Dao dari Friend Tang, jadi panggilan pada Febrina Tang secara alami akan berubah. Ketua sekte,
Menurut aturan sekte, menyerang dan membunuh ketua sekte dianggap sebagai memberontak dan pemberontak. Itu bisa dibunuh atau dibuang, kata Febrina Tang dengan dingin. Lancang, aku ketua sekte, kalian berani menyerangku. Heidi Wang sangat marah. Dan juga kalian, untuk apa masih bengong, jangan bantu aku menyingkirkan pemberontak. Dia memandang Yura Wang dan yang lainnya, berusaha membuat semua orang bekerja untuknya, tetapi yang membuat Heidi Wang semakin kesal adalah orang-orang ini terlihat sedikit pucat. Setelah Eric Qin melirik, mereka justru mundur terus. Hanya beberapa orang gila yang setia kepada Heidi Wang, atau yang latar belakangnya terlalu gelap, orang gila yang telah terikat sepenuhnya dengan Heidi Wang, yang benar-benar menyerang Eric Qin. Namun tanpa perlu Eric Qin turun tangan, Febrina Tang dan Tio Fan bergabung untuk menekan para pemberontak. Heidi Wang tiba-tiba kehilangan frustasi, Nicholas Peng dan yang lainnya sudah mencampakkan dirinya. Sekarang semua penjilat dia sudah ditangkap, dirnya sudah berakhir. Aku ketua partai Jihuo yang diakui oleh roh puncak suci, siapa lagi yang menentang? Berdiri di platform tinggi, Eric Qin memegang segel api suci di tangannya, dan matanya menyapu alun-alun dengan tajam. Salam ketua sekte Qin. Febrina Tang dan yang lainnya berlutut terlebih dahulu. Setelah itu, orang tua berjubah putih ragu-ragu sejenak lalu berlutut di tanah. Eric Qin resonansi dengan 13 puncak dan membawa manfaat besar bagi semua murid partai Jihuo. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan kepada semua orang bahwa dia layak menjadi ketua sekte. Hus. Adegan mengejutkan muncul. Setelah dua pihak berlutut, di seluruh puncak gunung, sebagian besar tetua dan murid berlutut di tanah. Pendosa Yura Wang memberi salam pada ketua sekte. Yura Wang pucat dan juga berlutut dengan satu lutut. Para kultivator yang mengikuti Huo Zong dan Heidi Wang juga berlutut dengan panik. Pada saat ini, kecuali Heidi Wang yang ditekan di tanah, dan beberapa orang, semua tetua dan murid partai Jihuo, 10.000 orang, semuanya tunduk pada Eric Qin. Tiga kelompok kultivator yang awalnya berselisih satu sama lain, sejak itu benar-benar bersatu. Bahkan ketika Heidi Wang diumumkan sebagai ketua sekte, itu tidak menyebabkan kultivator di dalam pintu berlutut. Karena itu, bukan tradisi naik jabatan ketua sekte. Tapi semua yang ditunjukkan Eric Qin membuat semua orang rela. Mulai saat ini, Eric Qin adalah ketua partai Jihuo yang resmi, tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi. Tidak disangka, ketua Istana Es, kepala keluarga Ouyang dan lainnya dipenuhi dengan emosi. Selama perjalanan ke tanah ekstrim, lawan terbesar Eric Qin adalah partai Jihuo, kini ketua sektenya ternyata adalah Eric Qin. Hal ini membuat semua orang merasa terpana, tetapi saat ini mereka merasa masuk akal. Ketua sekte, bagaimana dengan orang ini? Tio Fan menunjuk ke arah Heidi Wang, yang wajahnya memerah di samping. Eric Qin menatapnya. Semua orang tahu bahwa inilah saatnya untuk menghakimi. Mulai hari ini, hapuskan jabatan tetua Heidi Wang, hapuskan kultivasi, dan usir dari partai Jihuo. Eric Qin mengumumkan dengan ringan. Semua orang sedikit terkejut, tidak menyangka Eric Qin begitu tegas. Heidi Wang adalah master fase penilaian satu penurunan, tapi Eric Qin tak segan-segan meniadakan kultivasinya. Wajah Heidi Wang berubah drastis. Eric Qin, kamu memang menang, tetapi tidak perlu membuat keadaan menjadi sekaku ini. Tidak ada manfaatnya bagi kalian jika aku meninggalkan partai Jihuo, dengan membiarkanku tinggal, setidaknya kemampuanku adalah fase penilaian, dan memahami partai Jihuo, bermanfaat untukmu. Pada saat ini, Heidi Wang akhirnya panik dan memohon dengan suara kencang. Setelah tenang, dia menyadari bahwa kejayaannya telah lenyap. Bersambung.